Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PBG Darjab Bek 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fulki, nomor NIM PBG 20596313190001, mahasiswa PBG Darjab Bek 4 tahun 2025-2006 pada bidang studi Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Sultanah Rasyah Lok Sumawe. Saya berasal dari MA Nurul Huda, alamat Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Nurul Huda kelas 11 mata pelajaran Akidah Akhlak pada materi adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu dengan model pembelajaran PBL, problem berbasis learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, dipersilakan duduk dulu. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka, berwajah di tempat yang insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita hadiahkan Suratul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita dan mahasiswa kita, kepada orang tua kita dan teman-teman kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan zahir wa batin. Ala hadirin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang memimpin doa diharap sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa selesai. Baik, sebelum
Bapak absen, marilah kita berdiri dulu sebagai pelatihan pernapasan. Semuanya berdiri. Tangannya di depan dada bersama. Ambil pernapasan 1, 2, 3, mulai. Tahan, dikeluarkan dengan berbunyi sis. Lagi. Tahan, dikeluarkan berbunyi sis. Terakhir, satu kali lagi. Dikeluarkan dengan berbunyi sis. Selesai. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Bapak akan mengecek kerapiannya, baik dari baju, sepatu, dan rambut. Alhamdulillah rapi semuanya. Mungkin di sela-sela samping-sampingan itu ada kertas. Coba ditengok-tengok. Kalau ada diambil, terus dibuang di tempat sampah. Sudah, kalau insya Allah sudah bersih semuanya, Bapak sekarang akan mengabsen. Masuk semuanya anak-anak. Masuk semua. Baik, Bapak akan absen. Ahmad Fudoli Asrori. Hadir Pak. Ahmad Wail. Hadir Pak. Ahmad Zain. Hadir Pak. Andi Faizal Adinata. Hadir Pak. Fairuz Sufyan. Ghazi Al-Fatih. Hadir Pak. Masriyah. Muhammad Alvin. Hadir Pak. Muhammad Khairul Anam. Hadir Pak. Muhammad Khairul Adil. Hadir Pak. Muhammad Nur Mufid. Hadir Pak. Muhammad Ridwan. Hadir. Muhammad Gufron. Hadir Pak. Muhammad Romdan. Muhammad Ainur Rahman. Hadir Pak. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Muhammad Nuzul. Hadir Pak. Naila. Nur Selviana. Izin Pak. Izin. Nur Fidiatur. Sababi Sadar. Sakit. Siti Aisyah Putri. Tanita Askia Salsabila. Unes Ayyubi. Hadir Pak. Zakiyah. Alhamdulillah di pagi hari ini 99% masuk semua. 1% itu yang tidak masuk karena sakit dan di 3 orang yang tidak masuk.
Sudah masuk. Alhamdulillah. Gimana? Di pagi hari ini masih semangat ya? Alhamdulillah. Sekarang berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu nasional sebagai kita cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia. Selanjutnya yaitu Bapak mungkin akan bertanya kepada kalian semua. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran yang minggu lalu. Silakan acungkan tangan. Ya Pak. Dulu lewat menjadi minum komer, jadi menjadi mengatakan kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim dan berusia. Ya benar sekali. Selanjutnya Bapak bertanya lagi. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari LGBT? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak. Ya. LGBT adalah kepanjangan dari R9, P, seksual, dan P-nya transgender. Transgender, benar sekali. Alhamdulillah. Pada pelajaran yang minggu lalu masih ingat semuanya. Coba kita ulang bersama, apa itu LGBT? L adalah semoga barokah dalam pertemuan kali ini, semoga pelajaran mendapatkan barokah. Motivasi Bapak pada kesempatan pagi ini yaitu ada makalah menjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu di sekolah, lebih-lebih di sekolah dimanapun kita. Kalau mencari ilmu dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan. Baik. Selanjutnya
Di sini potensi inti tujuan pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasikan bentuk-bentuk adab yang benar dalam berpakaian, berhias, melakukan perjalanan, bertamu dan menerima tamu sesuai dengan kaidah syariat. Terus peserta didik enggak jelas. Bapak saja. Peserta didik mampu menganalisis dan mengkritisi fenomena atau tren gaya hidup model seperti tabarruj atau pelanggaran privasi saat bertamu yang tidak sesuai dengan adab Islam. Peserta didik dapat menemukan solusi dan standar adab yang ideal namun tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial di era digital. Peserta didik dapat membiasakan sikap santun, rendah hati dan bertanggung jawab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu melaksanakan refleksi diri terhadap dampak perilaku tidak beradab bagi kehormatan pribadi dan kenyamanan orang lain. Selanjutnya mungkin ada yang tahu pelajaran apa sekarang yang akan Bapak terangkan? Adab berhias, Adab berpakaian, berhias dan perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Baik, Bapak akan menjelaskan adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Sebelum Bapak akan menerangkan, sebaiknya kita simak video adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Selamat menyaksikan. Pembelajaran akidah ada pertanyaan kamu dengan kamu video tenang subscribe mengaku pengajaran. Ayo kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang adab berhias, berpakaian, bertamu, menerima tamu, dan perjalanan. Yuk kita simak videonya. ada berpakaian. Kita sudah tahu bahwa fungsi berpakaian adalah untuk menutup aurat. Dalam berpakaian sebaliknya disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, dan terstasi. Kemudian tidak memakai pakaian kita yang transparan. Lalu untuk pada laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Kemudian menghindari berpakaian untuk menunjukkan kebenaran dan kesombongan. Lalu disunahkan berdoa untuk memakai dan melepas pakaian. Terakhir, tidak berpakaian yang bergambar saat duduk atau ada simbol agama non muslim. Dan sebelum kita berhias, ada dalil dengan bahasa yang lebih besar. Allah tinggalkan sastra, baik di bahasa revolusi. Sambil disimak dan dicatat. Nah, di sini ada lampu-lampu yang harus ditaati dalam bentuk. Itu yang pertama, dia lurus, yaitu dia daripada kepada Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang penting dicatat. Menggunakan mengembang dilarang dilarang berhias menggunakan simbol dan keempat dan ketiga, yang kelima dilarang berhias seperti orang-orang kaya. Yang keenam, berhias menggunakan ketujuh, dilarang berhias ada bertamu sering diistilahkan dengan silaturahmi. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan bahkan dapat menjalin kerjasama.
Bentuk-bentuk adab bertamu yaitu yang pertama, memilih waktu yang pas. Yang kedua, mengetuk pintu. Yang ketiga, mengucap salam dengan pelan-pelan, maksimal 3 kali. Yang keempat, masuk dengan sopan jika sudah dipersilahkan. Yang kelima, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Dengan bertamu secara baik, dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada menerima tamu. Gimana sih bentuk ada menerima tamu yang baik dan benar itu? Yang pertama yaitu kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Persilahkan masuk dari duduk, suguhilah makanan dan minuman. Ajaklah bicara dengan penuh keakraban. Antarkan tamu sampai depan rumah ketika hendak pulang. Menerima tamu dapat diartikan seperti menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang wajar dilakukan menurut adat ataupun agama. Nah, catatan kecil buat kita semua nih, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu yang laki. Begitu pun sebaliknya, karena hal-hal tersebut bisa menimbulkan fitnah. Dalam menyuguhkan makanan, jangan lupa untuk dipersilakan memakannya dan minumnya ya. Tentunya memberi jamuan kepada tamu termasuk sunnah ataupun tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti ajaran beliau. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini dalam surah Al-Jariyat ayat 24 sampai dengan 27 sebagai pujian dan sanjungan bagi beliau. Islam mengajarkan kepada kita siapa saja yang menjadi tuan rumah agar menghormati dan memuliakan tamu dengan mengajak tamu berbicara. Namun berbicara kita harus diperhatikan juga ya, jangan sampai perkataan kita menghantui dan mencerah tamu kita. Bentuk adat perjalanan. Apabila berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan, seperti berjalan di sebelah kiri, jangan kejar-kejaran di jalan. Jika menemukan benda berbahaya, misalnya seperti paku, hendaklah diambil dan buang di tempat sampah. Apabila berjalan berkelompok, jangan mengganggu pengguna jalan lain. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan tertentu. Adapun adab ketika kembali di perjalanan, sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau salat sunat. Nilai positif ada perjalanan yang dapat kita ambil yaitu dapat menghibur diri dari kesedihan dan dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Nah, ada sudah menonton kami kan? Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan video adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Dari video tadi, adakah dari salah satu adab berpakaian, berhias, perjalanan, menerima tamu dan menerima tamu yang masih mengganjal di pikiran sampean? Ada? Terus kalau tidak ada, saya mau balik bertanya kepada kalian, apa yang bisa diambil pelajaran dalam menonton video tadi? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Ada berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dalam Islam merupakan cerminan akhlak mulia dan keimanan seorang muslim. Berpakaian dan berhias hendaknya sopan, menutup aurat, serta tidak berlebihan. Berjalan dilakukan dengan sikap santun dan saling menghormati. Ya, saling menghormati dan mengerat silaturahmi. Ya. Jadi
Itu sekilas dari video. Sekarang kembali kepada materi pembelajaran adab berpakaian berhias, perjalanan bertamu dan menerima tamu. Selanjutnya lihatlah peta konsep di depan. Peta konsep akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Terus berpakaian, adab terpuji berpakaian juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menutup aurat, tidak ketat dan tidak transparan. Yang kedua yaitu berdoa ketika memakai dan melepaskan pakaian. Yang terakhir tidak menyerupai pakaian yang dipakai lawan jenis. Selanjutnya adab akhlak terpuji berhias juga ada 3. Yang pertama tidak tabarruj al-jahiliyah, merangsang lawan jenis. Terus nanti pembahasannya itu. Yang kedua berhias untuk ibadah, bukan untuk kesombongan. Yang ketiga tidak boleh menato tubuh berhias dengan simbol non-muslim. Akhlak terpuji dalam perjalanan juga 3. Perjalanan untuk ibadah, berdoa ketika berangkat dalam perjalanan dan ketika sampai tujuan. Diperbolehkan menjamak dan mengqashar salat. Yang selanjutnya akhlak terpuji bertamu juga dibagi 3. Meminta izin masuk maksimal 3 kali. Yang nomor 2 berpakaian rapi dan pantas. Yang terakhir laki-laki dilarang masuk rumah apabila yang ada di rumah hanya perempuan. Terus yang terakhir adab anak terpuji menerima tamu, berpakaian yang rapi dan sopan. Wanita dilarang menerima tamu laki-laki apabila sendiri. Yang terakhir menjamu dengan sesuai kemampuan. Selanjutnya akhlak terpuji adab berpakaian. 1. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, thiyab, dan sarabil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali. Jadi di dalam Al-Quran kata libas ada 10 kali, disebutkan 10 kali. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai thiyab atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian agar dipakai. Sedangkan kata serabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Selanjutnya yaitu fungsi pakaian. Fungsi pakaian di sini dibagi 4. A. Penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dalam hal pakaian wanita dikenal juga istilah jilbab yang mengandung pengertian segala macam jenis selendang atau kerudung yang menutupi kepala kecuali muka, leher, punggung, dan dada wanita. Dalam kamus bahasa Arab Al-Mu'jam Al-Wasit, jilbab juga dipahami segala jenis pakaian seperti gamis, longster,
kebaya dan pakaian wanita bagian luar yang menutupi semua tubuhnya. Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. Jadi pakaian wanita harus memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama, tidak jarang, transparan dan ketat. Jadi seorang muslimah ketika memakai pakaian, baik itu pakaian bagus atau tidak bagus, yang di sini disebutkan yaitu seperti gamis, long dress. Jadi pakaiannya itu tidak transparan dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ketika seorang perempuan memakai pakaian, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Tiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Ketika berpakaian, tidak menyerupai busana non-muslim. Yang terakhir, pantas dan sederhana. Sekiranya baju pantas dan sederhana, itulah harus dipakai. Yang harus dipakai sepantas dan sederhana. B. Perhiasan. Sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangguhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. C. Melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana ditemukan dalam firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 81. Nanti bisa dibaca, dikoreksi setelah ada kelompok nanti. D. Penunjuk identitas. Fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran surah Al-Ahzab nomor 33 ayat 959 yang menugaskan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya serta wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Jadi ketika di masa Nabi itu pakaiannya itu apa itu? Panjang-panjang. Bukan transparan tapi globor, bahasa globor. Selanjutnya yang nomor 3, nilai positif adab berpakaian. Gimana kan anak-anak? Masih semangat? Di mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, masih semangat. Nilai positif adab berpakaian. Dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan fisik karena gesekan sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia dan lain-lain dapat terjaga apabila yang hidup di daerah tropis di mana sinar ultraviolet dapat menimbulkan terbengkaknya kulit, penyakit kanker kulit dan lain-lain. Maka pakaian yang dikenakan seseorang dapat melindungi kulit dari sinar tersebut. Jadi alhamdulillah fungsi pakaian kita itu biasanya kulit kuning, ketika tidak berpakaian bisa kulitnya hitam kalau sering berjemur. Seyogyanya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih. Intinya ketika kita berpakaian baik dan bersih itu sudah cukup. Bukan mahalnya dari harga pakaian, bajunya, celananya, sarungnya atau kopiahnya. Yang penting baik dan bersih. Terus 4, membiasakan adab berpakaian. Bagaimana di sini disebutkan yang pertama yaitu A, disunnahkan memakai pakaian yang bersih
rapi, pantas dan serasi. Sekarang Bapak ini kopiahnya hitam, bajunya putih, celananya hitam, terus sepatunya hitam. Sip. Sampian itu juga bagus. Sip, sudah serasi. Harus berpakaian bersih, rapi, dan serasi. B. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Seperti punyanya Bapak ini kan celananya ini tidak ketat, melobor. Juga yang perempuan, misalkan laki-laki itu ya, perempuan itu ketika memakai pakaian jangan pakai pakaian yang transparan dan ketat. Bapak ada contoh di fotonya ini di sini. Duduk. Nah, di sini coba kalian lihat di depan ini. Ini contohnya pakaian yang ketat. Ini model zaman sekarang ini. Menutupi aurat, tapi pakaiannya ketat. Maka harus kalian hindari. Alangkah lebih baiknya seperti apa? Coba setelahnya ini yaitu ketika berpakaian seorang wanita harus longgar, seperti roksnya, bajunya, kudunya itu sudah rapi, bersih, indah. Tidak masalah harga itu tidak ada nilainya. Yang penting sudah menutupi aurat, tidak transparan dan tidak ketat. Selanjutnya C. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh berpakaian seperti seorang yang dipakai baju yang dipakai perempuan. Harus gentleman. Nah, kalau laki-laki harus pakai pakaian yang sesuai dengan aturan syariat, yaitu berpakaian tidak menyerupai laki-laki. Selanjutnya yaitu menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Kita pas memakai baju baru jangan buat ketenaran dan jangan buat kesombongan. Tidak boleh. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepaskan pakaian. Ketika mau berpakaian, pas di waktu pemutaran video tadi itu, ketika mau berpakaian terus melepaskan pakaian itu harus membaca doa. Terus tidak berpakaian yang menggambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Jangan ketika sambian itu membeli baju harus yang tidak ada gambar hewannya dan atau gambar non muslim seperti ada salibnya misalkan, tidak boleh. Mendahulukan bagian kanan dan pada saat berpakaian. Jadi sunnah itu mendahulukan, memasukkan tangan ke lengan baju yang kanan, sunnah. Terus disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih seperti Bapak ini sekarang warnanya bajunya putih, seperti kalian sudah baju putih. Sunnah berpakaian yang berbaju berwarna putih. Selanjutnya yaitu adab berhias. Setelah selesai berpakaian
Nah, kita berhias. Pengertian adab berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan pendandanan yang indah dan menarik. Seperti Bapak ini sudah berhias, insya Allah ini sudah menarik. Tidak asal-asalan berpakaian, sudah berhias di depan cermin, itu tidak asal-asalan, rapi. Terus secara istilah berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Alhamdulillah Bapak sekarang percaya diri, jadi merasa percaya diri, dan yang melihatnya itu bisa wow, itu penampilannya semakin keren, tapi harus dengan tidak berjalan sombong. Selanjutnya bentuk adab berhias. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dapat berhias antara lain. 1, yaitu A, niat yang lurus. Bagaimana niat yang lurus? Yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalian pas mau berangkat sekolah di waktu berhias, apakah sudah diniati? Niatnya itu hanya lillahi ta'ala. Sudah melaksanakan? Sudah. Alhamdulillah. Meskipun pada mata pelajaran kali ini harus diniati dengan niat yang lurus semata-mata mencari ridho Allah. B, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. C, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Di mukanya misalkan diberi tato dan semacamnya, tidak boleh. Atau yang mengarah kepada penyerupaan non-muslim, itu tidak boleh. D, tidak berlebihan. Nah, ini penting. Ketika berhias kita itu tidak boleh berlebihan. Contoh kalau perempuan misalkan berhias itu, misalkan wajah perempuannya itu tidak harus, kalau berdandan bagaimana? Tidak berlebihan. Pakai bedak misalkan secukupnya saja, pakai lipstik secukupnya saja. Mengerti? Juga yang laki-laki kalau berdandan harus memakai pakaian berhias dengan seadanya. Terus berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Ya, kalau laki-laki berhias itu seadanya, ya laki-laki lah. Kalau perempuan lah ya perempuan. Masa laki-laki pakai lipstik itu tidak boleh. Selanjutnya yang terakhir, dilarang berhias untuk keperluan foya-foya ataupun riya. Ketika kita berhias itu harus intinya niat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk berfoya-foya dan tidak untuk riya. Selanjutnya, nilai positif
ada berhias. Seorang muslim ataupun muslimat yang berhias berdandan sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara Islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesama, tidak menimbulkan keangguhan dan kesombongan karena dandanan biasa yang dikenakan, karena keangguhan dan kesombongan merupakan perangkat setan yang harus dihindari. Berhias secara Islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena niat berhias adalah untuk ibadah. Maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seseorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu membiasakan adab berhias. Biasakan. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang, jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharapkan dalam perhiasan. A. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra tidak boleh, hukumnya haram. B. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh, pakaian ketat. Ini sudah dijelaskan tadi. Bagi perempuan berpakaianlah pakaian yang bergelobot. C. Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan tidak boleh. D. Tato dan mengikir gigi tidak boleh. Tak, bagaimana kan? Kalau giginya itu misalkan giginya itu tidak rata, terus diratakan, apakah boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh, asalkan tidak berubah. Yang terakhir, ini sering terjadi di antara seorang yang selalu menipiskan alis di pernikahan. Biasanya itu alisnya tidak boleh. Selanjutnya ada perjalanan. Setelah mempelajari adat berpakaian, terus berhias, sekarang perjalanan. Pengertian ada perjalanan dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal, cara gerakan dan sebagainya. Perjalanan atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. 2. Bentuk adab perjalanan. A. Adab sebelum berangkat. Ketika kita mau berangkat meninggalkan rumah, seraya berdoa sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama ketika doa meninggalkan rumah, saya berdoa sebagai berikut. Baca bersama-sama. 1. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Inilah doanya ketika mau berjalan, harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Selanjutnya B. Adab ketika di perjalanan. Jadi ketika ada di perjalanan itu ada juga. Apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa sebagai berikut. Jelas ya? Jelas. Ayo kita baca bersama-sama. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal a'li ma tarda. Artinya maksudnya Allah yang telah menentukan
untuk kami mengendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Apabila sudah sampai di tempat tujuan, maka hendaklah mengucapkan doa sebagai berikut. Jadi bagaimana? Kita baca bersama. Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalam. Dan selanjutnya ada ketika kembali dari perjalanan. Bagaimana? Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaknya segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau sholat sunnah. Yang sering digunakan kita yaitu ketika sudah sampai ke rumah, yaitu membaca alhamdulillah. Yang sujud syukur atau sholat sunnah kayaknya jarang. Yang sering kita baca yaitu alhamdulillah. Selanjutnya, nilai positif ada perjalanan. Imam Ghazali berkata, bersabar karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan safar di antaranya. Nah, ini menurut Imam Ghazali. 1. Safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Ketika hari Minggu misalkan liburan, okelah kalian itu bisa refreshing, berjalan tempatan, berjalan kaki dari rumah, misalkan dari rumah ke tempat temannya, bisa apa? Menghilangkan kesedihan. Sabar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Baik orang tua kita, baik orang tua kita itu ketika mau mencari nafkah untuk kita dari rumah menuju ke tempat pekerjaannya. 3. Sabar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Karena sabar bisa menjadi menambah ilmu lah yang lebih luas. Dan berempat, dengan sabar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjungi. 5. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Banyak kawan nanti kalau sering kita berteman, berkunjung kepada teman-teman. D. Adab bertamu. Selanjutnya yaitu adab bertamu. 1. Pengertian adab bertamu. Yang keempat, pengertian adab bertamu dalam pergaulan sehari-hari. Istilah bertamu sering dilaksanakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjadi silaturahim, maka dari itu penggunaan istilah bertamu yang silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh ajaran agama juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Selanjutnya, bentuk adab bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang berharmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut di antaranya: A. Memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat. B. Mengetuk pintu atau membunyikan bel.
pada video tadi itu sudah ada apa? Ada praktek bertamu. Lanjut saya baca tepat. Tamu laki-laki di dalam masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Tidak boleh memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Mengucap salam assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka jangan masuk. Dipersilakan pulang lagi. Lanjut. Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Sudah tadi video ini. Terus jangan duduk sebelum dipersilakan duduk. Kalau tidak dipersilakan duduk, maka jangan duduk. Terus menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Bahasanya pakai bahasa yang sopan dan santun. Apabila disuguhi makanan dan dipersilakan makan, makanlah dengan sopan. Jangan makan seperti orang lapar dan rakus. Makanya itu harus makan dengan sopan, tidak rakus. Jangan berdiri. Ketika bertamu jangan berdiri. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang. Segera lakukan muka dan sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Ucaplah assalamualaikum sebagai petanda pamit. Selanjutnya nilai positif ada bertamu. Saya bacakan karena waktunya nanti ada kelompok diskusi sampai ini. Nilai positif ada bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan intimidasi dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan, bukan saja dalam usaha menyanyikan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tapi juga dalam tidak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus dihindarkan cara-cara paksaan dan kekerasan. Bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. 4. Membiasakan ada bertamu. Dalam bertamu akan terjadi ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antara individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Selanjutnya adab menerima tamu. Yang terakhir yaitu adab terbunyi, adab menerima tamu. Pengertian adab menerima tamu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerima tamu yang mencandreng matu tatamu yang diartikan kedatangan orang yang bertamu melawat atau berkunjung. Secara istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Kita harus menghormati, saling menghormati. Dibanyakan lagi bentuk adab menerima tamu. Apabila kedatangan tamu, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Kalau ke tamu ya, ada tamu harus berpakaian yang sopan. Ini tuan rumahnya harus berpakaian sopan. Terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Jawab salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memberi salam. Maka jawab. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir dengan senyum. Siapapun tamunya harus apa? Ekspresi wajah ini harus dengan senyum. Coba sekarang senyumnya di mana? Senyum kalian mana? Masih semangat? Di mana semangatmu? Di semangatku. Senyum. Terus
sendirian di rumah, dilarang menerima tamu laki-laki. Perhatian kepada seorang wanita, kalau sendirian jangan menerima tamu. Persilakan masuk dan duduk. Suguhi hidangan dan minuman. Kalau nggak ada, air segelas cukup. Ya kalau ada, semampunya. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu kepada orang tua kita. Ajarlah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Canda tawa, semacamnya. J. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit. Kalau tamunya sudah mau pulang mengucapkan salam, jawab. Antarkan tamu sampai depan rumah halaman ketika pulang. Pas video tadi itu sudah. Selanjutnya, membiasakan adab menerima tamu agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif. Pikirannya tuan rumah itu harus positif. Husnudon terhadap tamu, jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif, dan tuan rumah sudon sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaan. Terima kasih. Mungkin hanya ini. Selanjutnya kita bagikan PPT-nya. Kita di kesempatan kali ini akan dibagikan menjadi 4 kelompok. Ya. Ayo berbentuk kelompok. Di sini kelompok 1 berbentuk lingkaran. Kelompok 2. Kelompok 1 di sana. Kelompok 3, ayo. Di sini kelompok 1. Kerjakan itu, diskusikan.
Kalau kalau nggak mengerti bisa buku bersama, kalau tidak mengerti itu bisa bertanya kepada Bapak. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan dari salah satu kelompok mempresentasikan apa yang telah dikelompokkan.
Baik anak-anak, karena waktunya sudah cukup, Bapak minta untuk setiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, siapa perwakilannya? Dipersilakan berdiri. Ada berpakaian dan berhias dengan Islam merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan akhlak mulia seorang muslim. Berpakaian tidak hanya berisi aurat tetapi juga menjaga kehormatan, kesopanan dan integritas diri sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pakaian hendaknya bersih, rapi, tidak berlebihan, tidak menyerupai lawan jenis, serta tidak bertujuan untuk pamer atau menimbulkan kesombongan. Demikian pula berhias diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara wajar, tidak melanggar ketentuan agama, dan tidak mengubah ciptaan Allah secara bermakna. Berhias bertujuan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian diri, bukan untuk menarik perhatian secara berlebihan atau menimbulkan fitnah. Dengan menerapkan adab, berpakaian dan berhias yang benar, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap sederhana, rasa malu, bertanggung jawab, serta menjaga martabat diri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 dipersilakan. Adab perjalanan dalam Islam mengajarkan umat Islam itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, termasuk saat melakukan perjalanan. Perjalanan tidak hanya bertujuan berpindah tempat, tetapi juga menjadi sarana untuk menambah keimanan, memperluas wawasan, dan mengambil hikmah dari ciptaan Allah. Seorang muslim dianjurkan untuk memulai perjalanan dengan niat yang baik, membaca doa, menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta mematuhi aturan yang berlaku. Selama perjalanan, sikap sabar, sopan, tolong-menolong, tanggung jawab harus selalu dijaga, serta menghindari perbuatan yang merugikan atau membahayakan. Dengan menerapkan adab perjalanan yang sesuai ajaran Islam, serta didik diharapkan mampu membentuk pribadi yang disiplin, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, sehingga perjalanan yang dilakukan menjadi bernilai ibadah dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaannya, selanjutnya kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 dipersilahkan. Adab berkantor dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga sopan santun, menghormati tuan rumah, dan mempererat hubungan antar sesama. Bertamu bukan sekedar berkunjung, tetapi merupakan sarana memperkuat silaturahmi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Seseorang muslim dianjurkan untuk meminta izin sebelum masuk, mengucapkan salam datang pada pegawai tempat, serta menjaga sikap dan ucapan selama bertamu. Tamu hendaknya tidak memperketat tuan rumah, tidak berlama-lama tanpa keperluan, dan senantiasa menjaga adab serta etika yang baik. Dengan menerapkan adab bertamu yang benar, peserta didik diharapkan mampu membentuk pribadi yang santun, peduli, dan menghargai orang lain, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Pertanyaannya, untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Perwakilan dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada menerima tamu dari Islam merupakan bagian dari akhlak yang mulia dan yang menyebutkan keimanan dan kepribadian seorang muslim. Menerima tamu tidak hanya sebatas menyambut kedatangan, tetapi juga menunjukkan sikap ramah, hormat, dan kepedulian terhadap sesama. Seorang muslim yang juga untuk menyambut tamu dengan wajah yang berseri, mengucapkan salam, silakan duduk, serta melayani tamu dengan sebaik-baiknya.
sesuai kemampuan atau penerimaan. Suatu kita hendaknya menjaga sikap, kecepatan dan kenyamanan kami selama berada di rumah dengan menanamkan adab menerima tamu yang baik serta didik secara faktor menunjukkan sikap ramah, dermawan, dan peduli dengan adil dan yang orang baik sehingga kita hubungan sosial yang harmonis dan bernilai pada sebagai Islam. Tepuk tangannya. Inilah penampilan dari salah satu kelompok dari 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu kembali ke tempat seperti semula. Silakan secepatnya. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Alhamdulillah, masih semangat. Baik, karena waktunya sudah habis, mungkin ada dari salah satu kalian yang bisa menyimpulkan yang sudah dibahas tadi. Terus ada berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dalam Islam merupakan cerminan akhlak mulia dan keimanan seseorang muslim. Berpakaian dan berhias hendaknya sopan, menutup aurat, serta tidak berlebihan. Berjalan dilakukan dengan sikap santun dan rendah hati. Bertamu dan menerima tamu dilaksanakan dengan menjaga sopan santun, saling menghormati dan mempererat silaturahmi. Ya. Mungkin ada yang lain bisa menyimpulkan dari pembelajaran adab, perjalanan adab, berpakaian, berhias, perjalanan, menerima tamu dan menerima tamu dan bertamu. Ada? Ya, kalau tidak ada, kami akan menyimpulkan ada perjalanan dari adab saat berpakaian. Intinya kalau kita berpakaian itu harus yang sederhana dan rapi, sopan, bersih dalam berpakaian dan tidak tidak riya, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Terus berhias, ada berhias kita itu harus dengan seadanya, jangan berhias dengan berlebih-lebihan, tidak boleh, dan sampai menyerupai misalkan seperti non-muslim. Terus perjalanan kita harus tahu langkah-langkah perjalanan, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus harus menjaga dalam perjalanan dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu bertamu. Dalam
pelajaran tadi itu kita harus tahu waktulah. Sikon, kata orang zaman sekarang itu sikon, situasi dan kondisi harus tepat waktu. Kalau tidak tahu, tanya teman-temannya kapan dia datang dan kapan dia bisa menerima tamu. Yang terakhir itu yaitu menerima tamu. Untuk tuan rumah harus bagaimana? Harus menyuguhkan sederhana, menyambut dengan gembira, menyambut dengan tidak cemberut dan lain sebagainya. Dari pembahasan intinya kita harus tahu jalannya semuanya. Jalannya kita jalani, tempatnya kita tempatin. Mengerti? Masih semangat? Terus Bapak akan memberikan untuk kalian semoga sambian dalam pelajaran tadi dari awal sampai akhir bisa mengamalkannya, baik mengamalkannya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, bisa mengamalkan terutama untuk diri sendiri. Dan semangatlah belajar dimanapun kalian itu belajar, di sekolah, di rumah, di perjalanan, terus di rumah teman misalkan, harus belajar dan belajar. Karena manusia dituntut untuk belajar dari mulai dilahirkan sampai matilah, harus belajar. Semangat belajar. Bapak mulai tadi ini juga capek dari sekarang itu. Jadi harus semangat. Nanti setelah ini ada pelajaran lagi, pelajaran tambahan. Harus semangat belajar lagi di rumah, misalkan ngaji sama guru-guru. Semangat belajar. Tidak ada kata menyerah. Harus semangat. Ngerti? Terus selanjutnya di apa? Dikumpulkan hasilnya yang tadi itu dikumpulkan. Perwakilan dan orang untuk mengambil. Terus coba dulu. Sebelum Bapak akhiri, semoga mendapatkan barokah dalam pelajaran kesempatan kali ini. Untuk pelajaran minggu yang akan datang harus lebih baik dan harus lebih semangat dalam pelajaran minggu yang akan datang. Kita sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa bersama-sama.
Langsung Bapak yang mimpin berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima razaqtana Rabbi 'allimna yarfa'una Rabbi fakina warhamni alam Baik, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.